Perkenalkan, saya Mochamed Erlangga Saputra, mahasiswa Fakultas Ekonomi Prodi Akuntansi, Universitas Insan Cendekia Mandiri. Saya akan menjelaskan sub atau poin materi dari mata kuliah manajemen keuangan, yaitu modal kerja, manajemen kas, serta return on asset. Modal kerja. Apa itu modal kerja? Modal kerja adalah dana yang digunakan untuk menjalankan operasi sehari-hari perusahaan, merupakan selisih antara aset lancar dan kewajiban lancar. Komponen modal kerja. Modal kerja terdiri dari 1. Aset lancar kas, piutang, persediaan. 2. Kewajiban lancar utang usaha, utang pajak, pinjaman jangka pendek. Pentingnya modal kerja. Modal kerja yang cukup, menjaga kelancaran operasional, memastikan likuiditas untuk membayar kewajiban jangka pendek, dan membantu menghadapi kondisi tak terduga. Tips manajemen modal kerja efektif. Untuk memaksimalkan modal kerja. 1. Kelola persediaan dengan baik. 2. Optimalkan piutang usaha. 3. Hindari utang berlebih. Berikut contoh soal modal kerja. Masuk ke manajemen kas. Apa itu manajemen kas? Manajemen kas adalah pengelolaan arus kas masuk dan keluar perusahaan untuk memastikan perusahaan tetap liquid, yaitu memiliki kas yang cukup untuk membayar kewajiban jangka pendek. Ini melibatkan pemantauan dan perencanaan kas agar tidak terjadi kekurangan maupun kelebihan yang bisa merugikan operasi perusahaan. Tujuan manajemen kas. 1. Memenuhi kebutuhan operasional, menyediakan kas yang cukup untuk pengeluaran rutin. 2. Mengoptimalkan penggunaan kas, menghindari akumulasi kas berlebihan. 3. Menjaga keseimbangan arus kas, mencegah kekurangan kas. Komponen utama manajemen kas. 1. Kas masuk, dana yang diterima oleh perusahaan, seperti dari hasil penjualan, pendapatan bunga, dan investasi. 2. Kas keluar, pembayaran untuk biaya operasional, pembayaran utang, gaji, dan biaya lainnya. 3. Saldo kas minimum, jumlah kas yang harus selalu tersedia untuk memastikan likuiditas dan menghindari risiko keuangan. Tips pengelolaan kas yang efektif. 1. Kontrol pengeluaran, hanya keluarkan kas untuk pengeluaran yang penting. 2. Pembayaran tepat waktu, mengelola utang dan piutang dengan baik. 3. Monitoring berkala, evaluasi anggaran kas secara berkala. Berikut contoh soalnya. Sekarang masuk ke submateri R0. Apa itu ROI? Return on Assets. ROI adalah rasio yang mengukur seberapa efektif perusahaan memanfaatkan aset yang dimilikinya untuk menghasilkan laba. Mengapa ROI penting? Dengan ROI, pemangku kepentingan dapat menilai efisiensi perusahaan dalam menggunakan asetnya. Semakin tinggi ROI, semakin baik perusahaan dalam menghasilkan laba dari aset yang ada. Interpretasi nilai ROI. 1. ROI tinggi 15% ke atas, menunjukkan bahwa perusahaan sangat efisien dalam menghasilkan laba dari asetnya. 2. ROI sedang 5-15%, perusahaan yang mengelola asetnya dengan cukup baik dan menghasilkan laba yang layak. 3. ROI rendah di bawah 5%, mengindikasikan bahwa perusahaan mungkin memiliki aset berlebih atau tidak efisien dalam menghasilkan laba dari aset yang dimiliki. Mengapa ROI penting untuk evaluasi kinerja? 1. Efisiensi penggunaan aset. ROI menunjukkan bagaimana aset dikelola untuk menghasilkan laba. 2. Perbandingan antar perusahaan. ROI dapat digunakan untuk membandingkan efisiensi antara perusahaan dalam industri yang sama. 3. Pengambilan keputusan investasi. Bagi investor, ROI adalah indikator penting untuk menilai potensi keuntungan perusahaan sebelum melakukan investasi. Berikut contoh soalnya. Beberapa tips untuk meningkatkan return on asset. Pertama, optimalkan penggunaan aset, hindari penumpukan aset yang tidak perlu. Kedua, tingkatkan efisiensi operasional, pangkas biaya yang tidak efisien, dan tingkatkan produktivitas. Ketiga, diversifikasi pendapatan, cari sumber pendapatan tambahan yang dapat meningkatkan laba. Terima kasih. Semoga materi ini menambah pengetahuan kita terhadap ruang lingkup manajemen keuangan.